Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat malam teman-teman semuanya. Sorry ya, suara saya agak terganggu nih teman-teman. Semoga hari ini kalian luar biasa dan selalu sehat teman-teman ya. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, saya mau update ya. Ini berita penting sekali dan sekali lagi ya, ini berita penting dan jangan salah tangkap. Saya angkat berita ini teman-teman. Saya takutnya pemain-pemain kripto salah nangkap dengan berita ini, kira-kira seperti itu ya. Saya masuk pertama di Hotbit ya, ini penting ya. Ini di Hotbit News teman-teman ya. Sorry. Oke, nah ini Hotbit News sudah tanggal 15 ya. Dari tanggal 15 dia belum update lagi tentang newsnya, tentang berita terupdate-nya ada apa ya. Tapi intinya Hotbit sudah meyakinkan para usernya bahwa semua dana aman teman-teman ya. Nah, semua dana aman di akun Anda. Oke. Setelah ini ya, saya mau bahas yang diangkat dari The Crypto Basic teman-teman ya. Jadi ada beberapa 16 ini banyak ya. Ada beberapa yang diblokir ya, exchange yang diblokir di Korea ya. Ini penting sekali ya. Kenapa saya harus angkat ini supaya kalian tahu ya. Kalian tahu apalagi yang baru ya. Kalian tahu ini diblokir dalam bentuk seperti apa nih ya kira-kira. Biar nggak jadi pengalihan isu teman-teman ya. Jadi kita bahas. KuCoin, Bitrue, Poloniex, dan 13 pertukaran kripto atau exchange kripto dituduh pemerintah beroperasi secara ilegal di Korea Selatan. Oke. Dan menariknya, walaupun ya sedang terjadi agak hangat di sektor Hotbit, tetapi ternyata Hotbit nggak masuk dalam 16 exchange ini ya. Jadi yang masuk teman-teman ya, KuCoin ya, kena juga. Ini diblokir IP-nya nggak bisa jebol inilah ya di Korea, kira-kira seperti itu. Ilegal lah ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi VPN. Nah, sebelum saya masuk ke VPN, saya mau jelaskan dulu di sini yang dibatasi itu KuCoin, Maxi ya, Bitrue ya, PMX, XT.com, ZBCom ya, BitGlobal, CoinWay, CoinX, AAX ya, Zomex, Poloniex, BTCX, BTCC ya, Digifinex dan Pionix. Nah, ini 16 exchange yang melanggar lah ya, kira-kira seperti itu bahasa tepatnya, melanggar di eh, Korea Selatan ya. Nah, di sini kalau teman-teman berbicara tentang Hotbit ya, Hotbit aman dan lain-lain, teman-teman bisa lihat di sini ya. Berarti dia terregulasi juga di di Korea Selatan, kira-kira seperti itu. Nah, seperti yang di awal saya bilang kenapa saya harus angkat ini, karena coba teman-teman bayangin ya, bukan bayangin lagi, coba teman-teman deh searching di mana-mana untuk beberapa exchange yang tidak ada di 16 daftar ini teman-teman. Di Indonesia juga sudah dibatasi ya, makanya beberapa exchange ya kayak MXC ya, kayak kemarin si BingX ya, beberapa kalau kita buka Coinbase bahkan ya, Coinbase dan Binance itu kita buka via website dengan jaringan Telkomsel itu nggak bisa ya, dengan jaringan pemerintah itu nggak bisa, harus kita pakai VPN. Nah, saya harapkan jangan sekali-kali kalian menggunakan VPN ya, menurut saya seperti itu ya. Karena saya orang yang paling anti dengan VPN. Karena apa? Itu data kita telanjang teman-teman ya. Data kita itu otomatis telanjang ketika kita menggunakan VPN ya. Karena ada teman IT saya yang mengatakan seperti itu, secara detailnya panjang kalau dijelaskan. Intinya data kita akan telanjang ketika kita menggunakan VPN. Jadi teman-teman kalau seandainya kalian buka exchange ya, terus tiba-tiba via website ya, kita berbicara via website. Kita buka exchange terus tiba-tiba nggak bisa kebuka atau diblokir seperti itu kita jangan panik, jangan pakai VPN dan lain-lain, itu akan berbahaya. Oke, itu saja untuk pesannya. Dan kita masuk ya di sini. Kalian harus tahu dulu, karena saya tahu teman-teman ada yang pakai MXC juga, karena saya pakai MXC juga ya. Jangan sampai kalian pikir dibatasi di Korea Selatan dan itu berbahaya. Enggak, bukan seperti itu. Cuman belum ada izin operasi lah bisa dibilang seperti itu ya. Takutnya kalian berpikir
Oh, MXC ini, di-ban atau di apa ya, jadi kalian harus tahu. Pemerintah Korea Selatan mengatakan telah memberitahu lembaga investigasi tentang 16, exchange kripto ya, tidak terdaftar. Nah, dia hanya tidak terdaftar dan telah beroperasi di negara itu tanpa melaporkan bisnis mereka kepada pemerintah, berarti nggak diregulasi negara ya. Jadi bukan berarti di-ban ya, atau diblokir ya, atau bermasalah, bukan. Hanya memang belum terdaftar saja, tapi banyak yang download ya dan pakai, kira-kira seperti itu, jangan salah persepsi. Nah, di sini uh, FSC ya, dia mencatat bahwa bursa telah melanggar undang-undang. Oke, undang-undang sana lah ya, saya nggak usah jelaskan lebih spesifik, intinya belum terregulasi. Oke, nah kalau kita berbicara belum terregulasi, di Indonesia banyak exchange yang kita pakai ya. Bukan di Indonesia, maksudnya banyak exchange yang kita pakai di Indonesia sebenarnya belum terregulasi, teman-teman ya, belum terregulasi. Tapi untuk masalah keamanan tetap aman ya, tetap aman teman-teman. Kira-kira seperti itu. Namun 16 bursa yang dituduh mengabaikan peringatan tersebut dan terus memberikan layanan kepada warga Korea ya, meskipun tidak terdaftar ya, masih banyak, ada 16 inilah. Operator aset virtual yang tidak dilaporkan dapat terkena risiko seperti kebocoran informasi pribadi dan peretasan karena sistem manajemen keamanan informasi ISMS atau ISMS ini di bawah undang-undang khusus tidak dilengkapi dengan benar dan ada risiko disalahgunakan sebagai rute pencucian uang. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk undang-undang ini mereka takutnya ya, kalau nggak diregulasi negara, dijadikan tempat untuk pencucian uang. Oke, seperti itu. Karena kita tahu bersama untuk Tornado Cash saja, Tornado Cash teman-teman pasti tahu ya. Kemarin sudah dilarang oleh Amerika Serikat karena banyak yang pencucian uang di sana dan bahkan orang yang mencuri kripto ya bisa kirim dulu ke Tornado Cash akhirnya tidak bisa dilacak, kira-kira seperti itu. Tapi untuk keamanan tetap aman teman-teman ya, ini hanya masalah regulasi negara. Makanya saya angkat berita ini, jangan sampai ada yang holder baru atau pemain kripto yang baru ketika dia mendapat artikel ini, dia berpikir waduh exchange saya ini berbahaya. Contohnya ya, banyak yang pakai koin MXC, setahu saya. Saya pun pakai MXC teman-teman ya. Untuk saat ini Hotbit nggak jalan, saya pakai MXC ya. MXCL Bank ya. Jadi L-Bank nggak dilarang ya di sini. Di Korea nggak dilarang teman-teman. Hanya MXC ya. Dilarang dalam arti belum diregulasi, mereka belum mendaftarkan itu ya, kira-kira seperti itu. Jadi ini bukan masalah besar ya, jadi jangan sampai sekali lagi yang dapat artikel ini berpikir ini masalah ya, ini bukan masalah, ini hanya masalah regulasi negara teman-teman ya. Untuk teman-teman yang berpikir kalau saya pakai Indodax aman nggak bang, itu sudah aman ya, itu menurut saya ya. Untuk saat ini ya di Indonesia paling aman Indodax untuk saat ini ya di Indonesia ya, kita berbicara di Indonesia yang lokal ya. Gimana dengan pintu bang? Gimana dengan TKO atau toko kripto bang? Aman nggak? Ya, saya nggak pernah pakai toko kripto dan pintu soalnya. Ya, jadi saya nggak bisa bilang itu aman dan lain-lain ya. Walaupun kita tahu toko kripto mungkin anak cabang dari Binance ya. Tapi saya nggak pernah pakai teman-teman. Saya dari 2014 awal sudah pakai Indodax. Kira-kira seperti itu. Oke, inilah informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Silahkan di-share ya teman-teman ya. Biar di luar sana yang belum tahu takutnya dapat berita ini, mereka berpikir aneh-aneh. Semua cut loss dan lain-lain akhirnya pasar terganggu lagi. Oke. Kira-kira seperti ini, semoga sehat sukses selalu buat kalian semua dan selamat malam.